Suami selingkuh untuk istri takdir atau pilihan? Suami selingkuh untuk istri takdir atau pilihan? Suami selingkuh untuk istrinya takdir atau pilihan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita memulai, saya mohon keridhoannya kita akan berdoa membaca ta'awudz, basmalah, salawat sebanyak 3 kali dan mencukup kitab suratul Fatihah bersama-sama. Mari Bapak Ibu sekalian kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi seperti biasa ya, yang akan kita kaji adalah tentang kehidupan, khususnya kehidupan saat ini dan yang akan datang. Kalau masa lalu sudah, Bapak Ibu mau sedih mau tidak, itu sudah berlalu. Tinggal bagaimana kesalahan kita, dosa kita ditutupi dengan kebaikan kita ke depannya. Kan begitu saja ya. Karena saya sering dapat curhatan orang, saya banyak dosa, ustadznya sudah. Kalau banyak dosa mau apa? Toh dosa itu akan ditutupi dengan kebaikan yang kita lakukan ke depannya. Begitu saja ya. Jadi kita move on di dalam menjalani kehidupan. Nah, hari ini saya akan membahas tentang 2 hal di dalam hidup yang kadang-kadang kita tidak menyadari. Bahkan ya, sampai umur-umur di atas 50, 60, kemarin saya juga ngisi di alumni SMA 2 Jogja, sudah sepuh-sepuh, tapi kenyataannya dalam proses menjalani hidup mereka pun tetap masih menjadi bingung. Ya, berarti kan pemahaman hidup itu tidak tergantung dari tua dan muda, tapi seberapa paham Bapak Ibu di dalam menjalani hidup, ya, seberapa paham apa yang Allah inginkan. Sekarang saya bertanya Bapak Ibu, Bapak Ibu tahu tidak dalam hidup ini, dalam hidup ya, ternyata kita itu Allah berikan 2 hal. Satu, hal yang tidak kita bisa pilih. Yang kedua, hal yang kita bisa kita pilih. Ya, jadi Bapak Ibu itu kalau hidup akan berhadapan dengan 2 hal ini. Satu yang kita tidak bisa pilih, satu yang memang kita bisa pilih. Mohon maaf, kalau hal itu kita tidak bisa pilih, berarti apa tugas kita kalau memang tidak bisa pilih? Menerima ya? Menerima itu dengan kesadaran atau dengan paksaan? Kenapa dengan kesadaran? Karena kita nggak bisa pilih. Contoh ya, ketika ibu dilahirkan jadi perempuan, bisa nggak ibu milih kepada Allah minta jadi laki-laki? Nggak ada ya. Setiap orang ketika Allah sudah tetapkan atau ketika Allah sudah takdirkan hidupnya adalah menjadi perempuan atau jadi laki-laki, maka tugas kita apa Bapak Ibu? Menerima dan menjalani kan? Sampai nanti akhir waktu hidup kita. Jadi pertanyaan saya, berarti Bapak Ibu menerima itu dengan kesadaran atau paksaan? Kenapa Bapak Ibu sadar bahwa hal itu memang kita tidak bisa memilih? Nah, sekarang pertanyaan saya, setuju ya menurut saya? Kalau kita tidak bisa pilih, berarti kita terima dengan kesadaran, lalu kita jalani saja. Betul? Karena mau protes mau tidak pun Bapak Ibu tidak bisa memilih untuk hal itu. Baik, jadi pertanyaan saya sekarang, dalam hidup ini, kira-kira yang kita tidak bisa pilih apa saja? Kalau Bapak Ibu mengerti, oh misalnya takdir memang kita tidak bisa pilih, ya sudah, nggak usah lagi dibahas, tapi diterima dan dijalani.
bisa pilih itu apa? Dalam hidup ini yang kita tidak bisa pilih itu apa? Ya, tadi kan maksudnya itu udah. Maksud saya itu biar Bapak Ibu ada 3 hal sebenarnya yang nanti saya akan bahas. Kalau memang kita tidak bisa memilih, berarti tugas kita terima dan jalani ya. Atau mau protes juga tetap percuma. Kayak ibu pernah protes kenapa jadi perempuan? Kenapa? Nah, berarti kan ibu menerimanya dengan kesadaran atau paksaan? Sadar, karena saya tidak bisa memilih maka saya terima sebagai perempuan, kan gitu harusnya. Sekarang saya tanya, menurut Bapak Ibu yang kita tidak bisa pilih dalam hidup apa? Satu, ujian hidup. Ayo, siapa yang bisa memilih? Soal ujiannya pun bisa nggak kita pilih? Benar ini? Jadi nanti ketika Bapak Ibu diuji oleh Allah, itu tuh dengan kesadaran terima, jalani, atau masih dipikir-pikir? Hah? Nggak ada pikir-pikir lagi? Terus ibu-ibu pusing-pusing pas menghadapi masalah itu kenapa? Loh kan nggak sadar kan? Ibu tahu nggak, ujian itu adalah takdir Allah yang Bapak Ibu mau kemana pun tidak bisa Bapak Ibu pilih. Berarti tugas Bapak Ibu apa? Terima dan jalani. Sadar ini? Berarti menerimanya itu dengan kesadaran atau paksaan? Langsung diterima atau dipikir-pikir? Loh kan nggak bisa dipilih. Ujiannya kan nggak bisa dipilih. Misalnya Allah boleh nggak kasih ujian ekonomi, ujian kesehatan, bisa nggak kita pilih? Berarti diterima atau dipikir? Benar. Nah, ternyata banyak orang menjalani kehidupan tapi dia tidak sadar, kadang-kadang masih meributkan sesuatu yang sudah menjadi takdir Allah. Kan Bapak itu diuji juga nggak bisa pilih kan? Ya Allah, kalau bisa jangan anak saya yang sakit, saya saja yang sakit. Loh kok pilih-pilih? Kalau Bapak Ibu tahu itu adalah takdir Allah yang kita tidak bisa pilih, maka tugas Bapak Ibu harus menerima dengan kesadaran harusnya. Saya buktikan ya, kalau Allah sudah menguji dimanapun Bapak Ibu, pasti ujian itu datang. Surat 4 ayat 78. Surat 4 ayat 78. Ternyata kita tidak diberikan pilihan dalam menjalani, dalam menerima soal ujian dari Allah. Surat 4 ayat 78. Quran Surat An-Nisa ayat 78. Apa kata Allah? Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kukuh. Bapak Ibu mau lari kemanapun, kalau Allah memang menetapkan takdir Bapak Ibu diuji, maka siapapun orangnya, suka tidak suka harus terima dan menjalani. Jadi satu hal dalam hidup ini yang nggak bisa dipilih apa Bapak Ibu? Allah menguji kita. Soalnya dari siapa? Kita bisa milih ya? Kalau tidak bisa memilih, berarti tugas kita menerima soal atau mengatasi soal. Kira-kira lebih mudah menerima soal atau mengatasi? Tapi Bapak Ibu senangnya mengatasi atau menerima? Karena ujian tidak kita bisa pilih, maka tugas kita adalah menerima soal ujian dengan kesadaran. Yang pertama itu, berarti saya ini hidup memang tidak ada pilihan kecuali menerima soal-soal ujian yang Allah takdirkan kepada saya. Maka harusnya di dalam menjalani ujian dalam kondisi menerima atau masih protes? Harusnya berat atau ringan kalau dalam kondisi menerima? Ringan. Kayak tadi subuh, saya kan baru nyampe dari Jogja. Tadinya berat, tapi kan nggak ada pilihan. Ya udah saya jalanin aja nyampe sini, toh juga tetap bisa ngomong kan. Itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau sesuatu yang memang kita sudah janji dan memang kita tidak bisa pilih, ya mau apa? Dijalani saja.
coba gini. Suami selingkuh untuk istri takdir atau pilihan? Suami selingkuh untuk istri takdir atau pilihan? Suami selingkuh untuk istrinya takdir atau pilihan? Takdir, kan gak bisa pilih. Tapi untuk suaminya takdir atau pilihan? Dia bisa selingkuh, dia bisa setia. Kalau buat suaminya pilihan. Tapi kalau suami sudah selingkuh, buat istri takdir atau pilihan? Takdir kan? Kalau takdir diterima atau emosi? Mau emosi, mau terima, sudah terjadi. Lo kan gak bisa pilih. Kecuali posisi suaminya milih mau selingkuh atau setia dia. Tapi ketika itu sudah terjadi, takdir atau pilihan? Buat ibu takdir, tapi suami jangan bilang, "Mak, papa selingkuh takdir ya." Gak paham gak ini bapak ini? Ngerti gak? Dari sisi suaminya itu pilihan, karena dia bisa pilih setia atau pilih selingkuh. Dari sisi istri kalau sudah terjadi, itu namanya takdir. Berarti saat itu Allah memberikan soal ujian, yaitu soal tentang suaminya. Ibu kalau sudah bicara takdir Allah, diterima atau dipikir-pikir? Jadi suami selingkuh itu diterima atau dipikir-pikir? Nah, nanti dibilang diterima dulu, lalu kita mikir bagaimana agar Allah menolong kita. Bukan mikir bagaimana kemana, bagaimana pikiran kita dipakai untuk supaya Allah menolong kita. Baik, jadi satu yang kita tidak bisa tolak apa Bapak Ibu? Ujian hidup. Soalnya kita bisa pilih? Tidak ada yang bisa memilih soal ujian hidup. Berarti tugas kita menerima dengan kesadaran, lalu menjalani sampai nanti Allah memberikan pertolongan. Yang kedua, yang kita tidak bisa pilih apa? Jangan dulu mati, jangan dulu mati. Kita bicara tentang yang hidup-hidup dulu aja. Yang kita tidak bisa pilih, ya ujian kan udah tadi. Yang kita tidak bisa pilih lagi apa? 16 ayat 1 sekarang. Ini Bapak Ibu harus paham ya. Konsep An-Nahl ayat 1. Ya, yang kita tidak bisa pilih dalam hidup. Ketetapan Allah pasti datang. Maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Apa yang kita tidak bisa pilih? Lama waktunya ujian yang menimpa diri kita. Saya tanya semua yang ada di sini. Bapak Ibu ketika diuji oleh Allah, bisa nggak menentukan seminggu beres? Sebulan beres bisa nggak? Berarti lama waktunya ujian, takdir atau pilihan? Lama waktunya ujian itu takdir atau pilihan? Jenis ujian takdir. Lama waktunya ujian takdir atau pilihan? Bapak Ibu kalau diuji oleh Allah bisa nggak menentukan 1 hari beres, 2 minggu beres? Berarti lama waktunya ujian itu takdir atau pilihan? Kalau sudah takdir, masih dipertanyakan atau dijalani? Ibu kalau dapat ujian itu menjalani atau pengen cepat selesai? Halo? Lama waktunya ujian itu takdir atau pilihan? Kalau takdir harusnya dijalani atau tetap diprotes? Berarti ketika punya ujian itu dijalani atau pengen cepat selesai? Luar biasa ya, takdir aja dinego sama kita ya. Lama waktunya ujian itu takdir, hanya Allah yang tahu. Tugas Bapak Ibu ya sudah jalani saja. Boleh nggak Allah buat waktu ujiannya lama?
selesai atau belum selesai siapa? Berarti tugas kita apa? Ya udah terima dan jalani, gimana? Iya, berdoa. Berdoa itu dalam rangka memohon atau memaksa? Berdoa, definisi berdoa itu apa? Memohon terhadap apa yang kita inginkan. Kalau kita memohon belum Allah kabulkan, boleh? Masalah nggak buat kita? Jadi yang kedua Bapak Ibu, ternyata lama waktunya ujian itu adalah takdir dari Allah. Jenis ujian apapun yang Allah berikan itu takdir dari Allah. Tadi kita sudah sepakat, yang namanya takdir itu kita terima dan jalani saja. Karena ibu mau protes seperti apapun nggak akan bisa berubah kalau itu sudah menjadi takdir Allah. Kan tadi saya bilang, dalam hidup ini hanya ada dua hal yang kita bisa kita pilih, yang kita tidak bisa kita pilih. Kalau sesuatu yang kita tidak bisa pilih, udahlah, nggak usah protes, percuma. Ibu mau marah mau tidak pun, kalau memang tidak bisa memilih, tugas kita cuma menerima dan menjalani. Jadi sebenarnya orang masalah itu kenapa? Melawan takdir Allah, baik dia menyadari atau tidak menyadari. Coba ibu perhatikan, kalau ibu melawan takdir Allah pasti masalah. Kenapa? Karena selama sejarah hidup manusia belum ada yang menang lawan takdir Allah. Silakan ibu cek. Tidak ada yang bisa melawan takdir Allah. Misalnya ibu dari lahir sampai sekarang selalu mohon, ya Allah tolong dong matahari terbit dari utara ke selatan. Kira-kira Allah kabulkan nggak? Kenapa? Kau tahu? Ya sudah ketetapan, ngapain lagi dibahas? Jadi Bapak Ibu sadar ya, kalau sesuatu yang sudah ditakdirkan udahlah, tinggal diterima, dijalani saja. Toh pasti takdir Allah baik ya. Ya sudah, kalau itu kan lebih mudah menerimanya. Paham? Baik, yang terakhir yang ketiga, apa? Sesuatu yang kita tidak bisa pilih. Apa sesuatu yang kita tidak bisa pilih? 28 ayat 88. Ingat ya, kalau tidak bisa dipilih udahlah, Bapak Ibu nggak usah dirembuk lagi. Quran Surat Al-Qasas ayat 88. 88 Pak. Dan jangan pula engkau sembah Tuhan yang lain selain Allah. Terus, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya. Segala keputusan menjadi wewenang siapa? Berarti tugas kita apa? Hanya ikhtiar, yang memutuskan Allah. Terus segala keputusan menjadi wewenangnya. Terus apa? Dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Dan semua apapun yang kita ikhtiarkan, ternyata ujung-ujungnya kembali kepada Allah. Berarti sesuatu yang kita tidak bisa pilih. Apa yang ketiga Bapak Ibu? Keputusan Allah. Berarti kalau nanti Allah sudah memutuskan, tugas ibu kecewa atau menerima? Ibu sudah begitu? Kalau Allah sudah memutuskan, ibu kecewa atau menerima? Harusnya mau kecewa mau menerima pun, kalau sudah Allah putuskan bisa berubah nggak? Kalau tidak bisa berubah, terus kecewa itu ada manfaatnya nggak? Berarti kecewa itu manusiawi atau nggak ada manfaatnya? Loh, Bapak Ibu mau kecewa atau tidak dengan keputusan Allah? Keputusan Allah itu nggak akan pernah berubah kalau sudah diputuskan. 17 ayat 77. Surat 17 ayat 77. Quran Surat Al-Isra ayat 77. Kalau sudah diputuskan mau apa Ibu? Yang demikian itu merupakan ketetapan bagi para rasul kami yang kami utus sebelum engkau. Terus? Dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan kami. Tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan
kalau sudah Allah putuskan, ibu mau nangis, mau emosi, mau nggak terima pun tidak akan bisa berubah. Contoh, ibu nikah dengan suami, takdir atau pilihan? Sebelum menerima suaminya, pilihan. Tapi setelah ijab kabul, kalau sudah takdir suami mau seperti apapun diterima atau emosi? Sebelum memilih, sebelum suaminya ijab kabul itu masih pilihan. Ngerti ini? Tapi setelah ijab kabul, takdir atau pilihan? Makanya kalau milih suami sebelum. Jangan setelah ijab kabul menyesal kok begini, ya percuma juga udah jadi suami. Ya, paham ya Bapak ini? Jadi kadang-kadang kalau sudah kita pilih ya itu takdir kita. Nggak usah lagi protes, wong ibu yang milih juga. Ayo, waktu ibu milih suami paksaan atau kesadaran? Oh, paksaan. Waktu ibu pilih suami waktu itu paksaan atau kesadaran? Iya, kalau sudah ijab kabul itu sudah jadi takdir. Ibu punya anak, pilihan atau takdir? Sebelum buat pilihan. Tapi setelah keluar anak itu jadi takdir. Berarti mau seperti apapun jadi terima aja, udah gimana gitu. Ya biar mama tuh ngerti dulu. Oh kalau yang nggak bisa kita pilih ya udah ngapain kita protesin terus? Oh nggak bisa dipilih kok. Jadi apa saja yang tidak bisa dipilih tadi? Ujian hidup, lama waktunya ujian, dan keputusan dari hasil ujian yang kita ikhtiarkan. Ternyata semua tidak Allah beri kesempatan manusia untuk memilih. Kalau manusia dikasih pilihan kacau nanti milih-milih soal ujian. Nah ya Allah kalau bisa jangan ekonomi deh. Ujiannya yang ringan-ringan aja diomongin tetangga, enak aja ngatur-ngatur. Makanya manusia nggak ikut andil untuk ikut memilih soal ujian. Kan Allah nggak bilang, hei manusia, ayo besok mau ujian apa? Kan nggak begitu kan? Pokoknya datang aja tuh ujian, mau diterima atau tidak. Paham? Baik. Jadi yang kita tidak bisa pilih itu ya sudah tugas kita terima di jalan. Sekarang pertanyaan kedua, yang kita bisa pilih apa? Saat menjalani ujian kita bisa pilih nggak? Saat menjalani ujian kita bisa pilih nggak? Bisa. Pilihannya apa? 18 ayat 29. Awas, hati-hati ya. Kalau menjalaninya bisa. Surat 18 ayat 29. Surat Al-Kahfi ayat 29. Ini baru kita bisa milih Bapak Ibu. Silakan ya. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Terus? Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Oh, terus? Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Ayo saya tanya, berarti kita bisa milih nggak ketika menjalani ujian? Beriman boleh, yakin kepada petunjuk Allah boleh. Kafir boleh, mengikuti pemikiran sendiri. Berarti kafir dan beriman itu takdir atau pilihan? Pilihan. Kalau ibu beriman, ikuti petunjuk atau ikuti pikiran sendiri? Kalau ibu kafir, pikiran sendiri. Bapak ibu itu ketika punya masalah biasanya ikuti petunjuk atau pikiran sendiri? Bapak ibu ketika punya masalah biasanya mengikuti petunjuk atau pikiran sendiri? Bapak ibu itu beriman atau kafir? Orang beriman itu saat ikhtiar dia mengikuti petunjuk. Orang kafir itu saat ikhtiar mengikuti hawa nafsunya atau pikirannya sendiri. Lihat orang kafir itu gini nih, 10 ayat 36. Ini cirinya nih orang kafir itu. 10 ayat 36. Ketika kita milih yang kafir, berarti sikapnya biasanya menduga-duga. Aduh, nanti gimana? Uang dari mana? Itu biasanya begitu. Quran surat Yunus ayat 36. Ya, apa kata Allah?
kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Tuh. Terus? Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Tuh, ibu sering menduga-duga? Kalau sudah ada petunjuk, mending tebak-tebakan atau ikuti saja petunjuknya? Kenapa suka tebak-tebakan? Jadi saat menjalani ujian, ternyata pilihan kita dua ya, bisa beriman, bisa kafir. Sekarang saya tanya, syaratnya orang beriman ada berapa syaratnya? Syaratnya orang beriman itu ada berapa, Pak? Ada 6 rukun iman. Nah, kita akan bahas ini biar Bapak Ibu benar-benar bisa praktek. Kalau saya ingin beriman harus ada 6 syarat. Ternyata syarat orang beriman itu ada berapa? Ada 6, yaitu rukun iman. 1, iman kepada siapa Bapak Ibu? Yang kedua, malaikat. Yang ketiga, kitab Al-Quran. Yang keempat, Rasul dan para nabi. Yang kelima, qada dan qadar. Yang keenam, hari akhirat. Nah, ini saya akan bahas karena Bapak Ibu memilih jadi orang yang beriman kan? Berarti nanti saat ikhtiar, tolong tunjukkan bahwa Bapak Ibu orang yang beriman kepada Allah. Ya, karena Bapak Ibu milihnya yang beriman kan, bukan yang kafir kan? Pak, baik, sekarang kita akan mulai. Syarat orang beriman itu ada 6. 1, Bapak Ibu disuruh beriman kepada Allah. Harusnya Bapak Ibu bisa jawab ini. Selama ini kita disuruh beriman kepada Allah. Apa yang kita imani dari Allah? Hah? Bapak Ibu itu kan orang beriman kan? Syaratnya orang beriman itu ada 6. 1 adalah Bapak Ibu disuruh beriman kepada Allah. Pertanyaan saya, apa yang kita imani dari Allah Bapak Ibu? Lupa ini. 10 ayat 55. Wah, ini tuh bulan puasa jadi lupa ya. Apa yang kita imani dari Allah? Quran Surat Yunus ayat 55. Ketahuilah sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Terus? Bukankah janji Allah itu benar? Oh, terus? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Apa yang kita imani dari Allah Bapak Ibu? Janji Allah. Banyakkah di dalam Al-Quran Allah berjanji? Berarti kalau Allah berjanji itu diyakini atau dipikirkan? Kenapa nggak usah dipikir-pikir lagi? Karena Bapak Ibu beriman kepada Allah. Berarti kalau Allah sudah berjanji diyakini atau dipikirkan? Kalau Allah sudah berjanji diyakini atau dipikirkan? Kenapa Bapak Ibu harus meyakini? Karena Bapak Ibu ngaku beriman kepada Allah. Salah satu syaratnya, cirinya orang beriman kepada Allah, meyakini janji Allah. Apa? Janji Allah di dalam Al-Quran yang harus Bapak Ibu yakini apa? Allah janji apa? Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Di ayat ini Allah janji apa? Menolong. Ibu yakini atau ibu pikirkan? Ibu yakin punya masalah itu pasti ditolong? Yakin gak? Pasti ditolong. Kalau yakin pasti ditolong, masalahnya apa? Lah ibu yakin gak kan ibu aku beriman? Orang beriman itu meyakini janji Allah. Allah janji akan menolong kita. Bapak Ibu yakin Allah pasti nolong? Kalau yakin harusnya yang menjadi masalah selama ini apa? Loh ibu kan dari dulu rukun iman ada 6 kan, gak berubah-berubah kan? Ibu tuh paham kan rukun iman itu ada 6? Salah satunya ibu disuruh meyakini beriman kepada Allah. Apa yang kita yakini? Kalau Allah janji
pilihan atau takdir? Cirinya orang beriman itu sabar atau tergesa-gesa? Ibu kalau punya masalah sabar atau tergesa-gesa? Puasa nggak boleh bohong. Tuh kan ibu bingung kan? Jadi satu ya Bu ya, saya ulang ya. Kalau Bapak Ibu beriman kepada Allah, apapun yang Allah janjikan harus diyakini atau difikirkan. Sudah, karena Bapak Ibu aku beriman, harusnya yakin saja. Karena Allah janji akan menolong. Yang kedua, apa janji Allah dalam Al-Quran? Yang harus Bapak Ibu yakini, bukan aja dipikirkan. Nanti malaikat yang kedua, ini yang pertama dulu. Saya kan yang tadi bahas, salah satu janji yang harus kita yakini dari Allah adalah Allah pasti memberikan pertolongan. Itu kan cirinya orang beriman kan? Berarti setelah Bapak Ibu dapat masalah, Bapak Ibu yakin, baru Bapak Ibu mikir. Mikirnya apa? Bagaimana menyelesaikan atau bagaimana supaya Allah menolong? Nah, pikiran itu dipakai gimana nih caranya supaya Allah menolong? Ternyata dengan sabar dan sholat. Itu maksudnya. Jadi pikiran itu nyambung dengan petunjuk. Sekarang yang kedua, apa yang Allah janjikan? Ini masih di rukun iman beriman kepada Allah ya. Yang kedua, apa yang Allah janjikan yang harus kita yakini? 11 ayat 6. Ini sering kok. Quran Surat Hud ayat 6. Apa yang Bapak Ibu yakini dari janji Allah? Ini janji Allah juga nih apa? Dan tidak satupun makhluk bergerak menjawab di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Apa yang harus Ibu yakini dari janji Allah? Berarti rezeki itu diyakini atau difikirkan? THR itu diyakini atau difikirkan? THR. Allah janji nggak menjamin rezeki? Kalau Allah sudah berjanji itu diyakini atau difikirkan? Boleh nggak dipikir-pikir lagi? Kalau masih dipikir berarti Mas sudah yakin belum? Padahal janji Allah itu akan terjadi sesuai dengan apa yang Bapak Ibu ucapkan atau prasangkakan. 51 ayat 23. Janji Allah akan terjadi sesuai dengan apa yang Bapak Ibu prasangkakan atau yang Bapak Ibu ucapkan. Apa perhatikan kata Allah? Quran Surat Az-Zariyat ayat 23. Perhatikan, janji Allah itu sesuai dengan Bapak Ibu prasangkakan. Misalnya hati-hati ya, kalau Bapak Ibu khawatir ya akan terjadi. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Tuh, hati-hati Bu. Kalau Ibu nggak yakin dengan rezeki, maka itu yang terjadi. 51 ayat 23. Apapun yang Allah janjikan pasti terjadi sesuai dengan keyakinan kita. Kalau Ibu yakin pasti ditolong Allah, pasti ditolong nggak? Pasti. Kalau Ibu yakin rezeki itu dicukupkan, pasti dicukupkan nggak? Pasti. Kalau Bapak Ibu yakin janji Allah bahwa bersama kesulitan akan ada kemudahan, berarti sesulit apapun pasti ada kemudahan nggak? Pasti. Berarti orang beriman itu harusnya yakin atau pusing. Kalau orang pusing itu manusiawi atau kurang iman? Ibu kalau punya masalah masih pusing, imannya kemana? Nah, jelas Bu ya, Pak? Kalau Allah sudah janji, tugas kita meyakini, bukan lagi memikirkan. Setelah yakin nanti Allah akan memberikan petunjuk, bisa dalam pikiran kita, bisa dalam firasat atau hati kita nanti. Jadi merasa jelas ya, kita disuruh beriman kepada Allah, salah satunya adalah meyakini janji-janji Allah yang Allah janjikan selama ini di dalam Al-Quran. Nanti tugas kita apa? Yakini, terima, jalani sampai Allah nanti membuktikan apapun yang Dia sampaikan dalam Al-Quran. Yang kedua, kita disuruh beriman kepada malaikat. Apa yang Bapak Ibu imani dari malaikat? Atau mohon maaf, Bapak Ibu pernah lihat malaikat nggak? Tapi Bapak Ibu yakin nggak ada malaikat? Apa yang Bapak
Bapak imani dari malaikat? Hah? Ibu percaya malaikat ada di dekat kita? Ngapain dia ngapain? Nah, benar, ibu sadar malaikat ada di kanan kiri kita, catat amal kita. Kalau begitu ibu ngomong sembarangan atau hati-hati? Boleh nggak ngegosip? Kenapa? Ibu tahu nggak kalau ibu ngeluh itu yang catat yang mana? Ya, 50 ayat 17-18. Ayo kita imani malaikat ya. Ini 50 ayat 17-18. Quran Surat Qaf ayat 17 dan 18. Ya, perhatikan ya Bapak Ibu, kita beriman kepada malaikat. Apa yang kita imani dari malaikat? Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Nah, ngapain dia duduk di sebelah kanan sebelah kiri terus? Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Baik, saya tanya, selama ini ibu sadar nggak ada malaikat kanan dan kiri yang mencatat apapun yang kita kerjakan, detik per detik atau bulan per bulan? Malaikat itu kalau nyatat detik per detik atau bulan per bulan. Berarti setiap apapun yang kita lakukan, Bapak Ibu tahu nggak malaikat pasti catat. Ibu sedih, dia catat yang tidak dia catat. Sakit hati, khawatir, marah-marah, terus yang kanannya ngapain? Kira-kira menurut Bapak Ibu yang sering nganggur yang mana? Yang sering lembur? Wah. Makanya nomor 2 kita disuruh beriman kepada malaikat itu hati-hati. Setiap perbuatan Bapak Ibu yang Bapak Ibu lakukan itu nggak pernah berhenti dia nyatet. Karena tugasnya cuma nyatet. Dan bahkan ini bekas-bekas yang ibu tinggalkan, karpet, catatan buku, itu jadi saksi, nanti semua dicatat semua. 36 ayat 12. Bahkan yang kita pakai pun ke pengajian, baju apapun, itu jadi saksi semua. 36 ayat 12. Jadi hati-hati ya kalau mau ngomong apa-apa ya. Kalau ngegosip itu malaikat langsung nyatet. Quran Surat Yasin ayat 12. Jadi Bapak Ibu harus beriman kepada malaikat itu, menyadari bahwa malaikat itu selalu mengawasi untuk mencatat perbuatan kita. Apa kata Allah? Sungguh, kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Tuh, untuk terus. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz. Ingat ya Bapak Ibu ya, apapun yang kita lakukan itu tercatat oleh semua malaikat. Malaikat akan nyatat perbuatan ibu apapun, misalnya lagi nangis, lagi sedih, lagi nggak terima, itu dicatat sama malaikat. Semua dari saat ibu lahir sampai nanti ibu meninggal itu dicatat. Buat apa sih malaikat nyatat Bapak Ibu? Capek-capek kerjaan kita? Buat apa Bu? Ditimbang. Kira-kira menurut ibu nih dikalkulasi ya selama ibu hidup, timbangannya nanti lebih berat yang mana? Yang catatan kiri atau kanan? Hah? Ibu nggak pede ya? Loh, hati-hati loh Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti dicatat terus. Lihat ya. Jadi benar, setelah dicatat, maka Bapak Ibu akan didampingi malaikat ke yaumil hisab, ditimbang itu. 50 ayat 21 setelah dicatat. Silakan. Surat 50 ayat 21. Bayangkan Bapak Ibu dicatat. Quran Surat Qaf ayat 21. Jadi setelah malaikat catat, nanti Bapak Ibu akan didampingi ke ruang sidangnya. Setiap orang akan mendatang bersama malaikat penggiring dan malaikat saksi. Tuh, terus? Sungguh, kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini, maka kami singkapkan tutup yang menutupi mata
matamu, Terus, sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. baik, berarti nanti Bapak Ibu akan sadar selama di dunia ini ternyata catatan yang paling banyak adalah sebelah kiri. Silakan Ibu pikir, Bapak pikir ya. Berarti mulut apapun yang kita keluarkan, omongan apapun, sikap apapun, itu semua ada catatannya. Saya tanya, Bapak Ibu hidup selama ini sadar nggak dicatat sama malaikat kan di seluruh rukun iman? Nah, kalau sudah kadang-kadang berarti banyak nggak sadarnya ini. Ayo, hati-hati ya Bapak Ibu, makanya sekecil zarapun kebaikan apapun tercatat semua dalam kitab yang kanan dan yang kiri. Laporan bukunya akan dikembalikan kepada kita. Kok yang kiri tebal banget, yang kanan tipis banget. Jelas Bu? Jadi yang kedua kita disuruh beriman kepada malaikat adalah mengimani, meyakini bahwa apapun yang kita lakukan pasti akan dimintai pertanggungjawaban. 10 ayat 30. Silakan. Apapun yang kita lakukan, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Mau terima, mau tidak terima. Silakan. Quran Surat Yunus ayat 30. Apa kata Allah? Di tempat itu pada mahsyar, setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu. Tuh, dahulu itu di mana? Di dunia. Semua akan mendapatkan pembalasannya. Berarti apa yang Allah balas? Sikap perilaku kita saat kita hidup di dunia. 17 ayat 7, silakan. Saya loncat aja lah. Nih, Ibu harus sadar ya. Quran Surat Al-Isra ayat 7. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Misalnya orang menyakiti kita, tapi kita ikhlas. Ikhlas itu buat siapa? Buat kita. Biarin aja orang nyakiti kita, tapi kita ikhlas. Insya Allah perbuatan ikhlas itu akan dicatat sebagai pahala kebaikan kita. Yang nyakiti, kira-kira perbuatannya jadi baik atau buruk? Maka dia pun akan dicatat sebagai perbuatan buruk. Jadi kalau orang menzolimi orang lain, sebenarnya yang rugi siapa? Yang menzolimi, bukan diri kita. Karena perbuatan menzolimi itu akan dicatat kepada diri dia sendiri. Jadi kalau ibu cerewet, yang rugi suami atau ibu sendiri? Kalau ibu cerewet, yang rugi itu suami atau ibu sendiri? Ya ibu sendiri yang rugi. Jelas Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu, sadar ini? Iyalah, sadar masa dalam hidup nggak sadar-sadar ya. Paham ya? Jadi kita beriman kepada malaikat itu apa? Setiap perbuatan detik per detik malaikat akan mencatat sebagai perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk. Pertanyaan saya, supaya catatan kanan berlebih berat dari catatan kiri, apa yang harus dilakukan? Kan sekarang anggaplah yang dulu kita nggak ngerti ya. Sekarang gimana nih ke depan supaya yang kanan itu lebih berat daripada yang kiri? Ternyata Allah kasih amalan yang mudah, langsung jadi berat, bahkan nanti yang kiri nggak akan dihitung lagi. Coba, amalan apa itu? 39 ayat 10. Ibu tinggal lakukan aja ini kalau begitu. 39 Az-Zumar ayat 10. Jadi misalnya kita banyak dosa nih selama ini, ternyata Allah kasih ayo kalau kamu melakukan itu, maka yang kiri dihapus semuanya. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Coba, amalan ini akan menghapus semua kesalahan kita. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, Terus, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. terus, Dan bumi Allah itu luas.
Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Berarti semua akan dihapus dengan pahala apa? Kenapa sabar akan menghapus semua keburukan kita? Karena kebaikannya, pahalanya tidak ada batasnya. Allah sering gak melatih kita dalam hal kesabaran? Sering gak? Tiba-tiba di jalan ada yang nyalip, tiba-tiba itu diomongin orang. Betul gak? Tiba-tiba pasangan kita menjengkelkan. Itu tuh sebagai masalah atau sarana pahala tanpa batas. Berarti ibu senang atau emosi? Terserah ibu mau pilih mana lah. Kalau menurut ibu catatan kiri udah numpuk, kalau pengen hilang harus begini, harus apa? Baru ibu bisa hilang catatan kiri. Jadi nanti kalau ada yang menjengkelkan, ibu senang atau emosi? Karena ibu dikasih kesempatan untuk menghapus semua keburukan lewat pahala tanpa batas, yaitu kesabaran. Coba gimana? Ibu mau sabar kalau begitu? Dicatat sama malaikat. Kok ibu malu nih bu? Saya juga malu. Karena bukunya nggak bisa dihapus bu. Bukunya nggak bisa dihapus. Catatan baik catatan buruk itu nggak bisa dihapus. Tapi kalau ibu tobat minta ampun, kalau Allah kabulkan, ada buku yang satunya lagi jadi 3, yaitu buku penghapusan dosa. Tapi catatan baik buruk nggak bisa dihapus. Tapi nanti dikasih lagi buku kayak revisi. Apa ya? Ini penghapusan dosa kamu karena kamu sudah sabar dalam menjalani kehidupan. Makanya orang sabar itu bisa menghapus nanti atau memberatkan catatan kita yang tidak baik. Tadinya misalnya begini, sabar jadi begini, jadi ini hilang karena tidak ada batasnya. Makanya Allah janji kepada orang yang sabar kan, ayo masuk saja, pahalanya masuk surga langsung tanpa hisab. Karena memang pahalanya itu bisa dihitung. Coba bayangin, ibu sabar bertahun-tahun, kebayang gak pahalanya? Ibu mau sabar bertahun-tahun? Loh, kan di pikiran ibu tuh identik sabar itu nggak enak ya? Enggak, sabar itu bersama Allah pasti bahagia. Baik, yang ketiga, kita disuruh beriman kepada apa? Kitab Allah, atau karena kita orang Islam, kita disuruh beriman kepada Al-Quran. Apa yang kita imani dari Al-Quran? Apa yang kita imani dari Al-Quran? Ya, Al-Quran itu pedoman. Maksudnya apa yang kita imani? Kayak tadi malaikat, kalau dia mencatat kanan dan kiri. Allah yang kita imani adalah janjinya. Apa yang kita imani dari Al-Quran selama ini? Wah, ini makanya 64 ayat 8. Apa yang kita imani dari Al-Quran? Silakan. Ibu bapak harus bisa interpretasi ya, jangan bacanya kan selama ini rukun iman ya udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapi praktiknya gimana? Nah, itu yang harus dia praktikkan. Surat 64 ayat 8. Apa yang kita imani dari Al-Quran? Surat 64 ayat 8. Quran Surat At-Taghabun ayat 8. Apa yang kita imani dari Al-Quran? Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Terus? dan kepada cahaya Al-Quran yang telah kami turunkan. Baik, apa yang kita imani dari Al-Quran? Cahayanya. Ibu pernah dengar gak? Nanti di alam kubur nanti katanya ada kuburan yang terang benderang. Siapa orang yang kuburannya terang benderang? Yang mendapatkan cahaya Al-Quran. Untuk apa sih cahaya Al-Quran itu? Cahaya Al-Quran itu untuk apa Bapak Ibu? Menerangi apa? Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Orang bingung itu tahu atau tidak tahu? Saya tanya, Bapak Ibu ketika punya masalah biasanya bingung atau tenang?
Kenapa ibu bingung kalau punya masalah? Karena tidak tahu kan cara menyelesaikan. Tapi kalau mendapatkan cahaya Al-Quran itu jadi tahu nggak? Makanya Al-Quran itu petunjuk menerangi jiwa kita. Baik, saya buktikan. Ternyata fungsinya cahaya itu dari yang kita tidak tahu menjadi tahu. Dari mana dasarnya? 42 ayat 52. Jadi cahaya Al-Quran itu memberitahu Pak, yang kita tidak tahu jadi tahu. Makanya orang yang ikuti petunjuk kan tenang-tenang saja. 52 ayat 42 ayat 52. Quran Surat Asy-Syura ayat 52. Jadi petunjuk cahaya Al-Quran itu memberitahu Bapak Ibu yang tidak tahu menjadi tahu ya. Perhatikan. Apa kata? Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad, Al-Quran. Terus Dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Jadi Rasulullah dulu tahu nggak Al-Quran itu apa? Menurut ayat ini, nggak tahu kan? Rasul tahu nggak iman itu apa awalnya? Tidak tahu juga. Terus kenapa Rasul jadi tahu? Perhatikan. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Nah, terus Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. berarti Nabi Muhammad jadi tahu, bahkan jadi hafal Quran dan bisa mempraktikkan Al-Quran gara-gara apa? Cahaya Al-Quran. Berarti sekarang pertanyaannya, gimana caranya agar kita bisa mendapatkan cahaya Al-Quran? Ternyata kalau kita bingung, itu kalau ada cahaya Al-Quran, insya Allah nanti jadi tahu. Saya tanya ya, misalnya ibu ditinggalkan suami meninggal, sedih atau senang? Sedih itu karena tahu atau tidak tahu yang terjadi ke depan? Nah, terus ibu dapat petunjuk setelah suami meninggal, sebulan kemudian ibu akan berkenalan dengan duda kaya pengusaha soleh. Kira-kira sedih atau bahagia? Kalau ibu sudah tahu itu, berarti pas suami meninggal sedih atau bahagia? Ngerti nggak di bawah ini? Jadi cahaya Al-Quran itu bisa ngasih tahu ibu yang tadinya ibu sedih, yang tadinya ibu bingung, kok saya jadi tahu, oh insya Allah nanti Allah nolong saya. Itu akan tahu. Makanya cahaya Al-Quran itu penting nggak? Penting sebagai petunjuk. Berarti sekarang pertanyaannya, gimana supaya Allah memberikan cahaya Al-Quran kepada kita? Bagaimana caranya? Ternyata caranya itu mudah, tinggal ibu mau atau tidak. 57 ayat 19. Ayo ibu luruskan, insya Allah nanti dapat cahaya. Surat Quran Surat Al-Hadid ayat 19. ya, bagaimana caranya agar ibu mendapatkan cahaya Al-Quran ya? Supaya dari yang tidak tahu jadi tahu. 57 ayat 19. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, mereka itu orang-orang yang tulus hati, pencinta kebenaran. Nah, berarti harus apa hatinya? Ketika Bapak Ibu melakukan apapun tulus niat karena Allah, maka Allah kasih apa? Terus? Mereka itu orang-orang yang tulus hati, pencinta kebenaran, dan saksi-saksi di sisi Tuhan mereka. Terus? Mereka berhak mendapat pahala dan cahaya. Mereka berhak mendapat pahala dan cahaya karena ibadah dia atau karena ketulusan hati dia kepada Allah. Tulus modus itu takdir atau pilihan? Tulus dan modus takdir atau pilihan? Pilihan. Ibu biasanya milih modus atau milih tulus? Ibu menerima suami dulu tulus atau modus? Kalau suaminya kerja pengangguran, diterima nggak? Ayo. Ternyata untuk mendapatkan pahala dan cahaya, pahalanya nanti di akhirat, cahaya di dunia kita sebagai penerangan nanti, kita harus tulus kepada Allah. Berarti Bapak Ibu melakukan apapun niatnya harus tulus. Cirinya orang tulus. Cirinya orang tulus tanpa pamrih.
itu karena suami banyak uang atau karena menjalankan perintah Allah? Wah, soleh sekali. Waduh. 57 ayat 19 ya. Jadi Allah akan memberikan cahaya Al-Quran itu kepada orang-orang yang tulus hatinya. Cirinya tanpa pamrih. Saya tanya, orang kecewa itu gara-gara apa? Pamrih. Itu yang membuat ibu kecewa, akhirnya cahaya Al-Quran tertahan. Padahal kalau ibu tulus, ikhlas, kira-kira Allah ganti nggak meskipun manusia nggak ganti? Pasti Allah ganti. Tenang saja, pasti diganti. Jadi kalau ingin dapat cahaya Al-Quran, gimana yang harus diubah? Hatinya. Luruskan niat, tuluskan hati hanya kepada Allah. Nanti Allah berikan dua, pahala dan cahaya. Cahaya untuk di dunia, pahala untuk di akhirat nanti. Kira-kira kalau Bapak Ibu banyak di dalam hatinya cahaya Al-Quran, hidupnya jadi bahagia atau menderita? Berarti orang yang modus itu kira-kira bahagia atau menderita? Menderita. Saya sejam aja deh puasa ya. Oke, tapi 3 lagi nih harus dihabiskan ya. Oke, beriman kepada Al-Quran selesai ya. Sekarang yang keempat, beriman kepada Rasul dan para Nabi. Saya tanya, apa yang harus kita imani para Nabi dan Rasul itu? Yang harus kita imani para Nabi dan para Rasul itu apa? Kan kalau Al-Quran cahayanya, kalau beriman kepada Allah janjinya, kalau malaikat adalah mencatatnya. Sekarang yang kita imani para Nabi 33 ayat 21. Ini harus Bapak Ibu imani dari Nabi itu. Apa yang Bapak Ibu imani dari para Nabi? Silakan. Surat 33 ayat 21. Yang harus kita imani dari para Nabi. 71. 33 ayat 21. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Apa yang harus kita imani dari para Nabi? Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Nah, terus? Yaitu bagi orang yang mengharap rahmat. Apa yang harus kita imani dari para Nabi dan Rasul? Akhlaknya. Udah, kalau ibu beriman kepada Rasul, bapak beriman kepada Rasul, ambil saja salah satu akhlak Rasul, nggak usah banyak-banyak. Satu tapi dijalani ya. Nih, Rasul itu kalau dilempar batu, diludahi orang, itu tuh nerima atau sakit hati. Terus ketika yang meludahi itu sakit, dia nengok atau menyukuri. Ibu bisa nggak begitu? Iya kan, salah satu silakan cari. Kan kita beriman kepada Rasul. Ternyata kita beriman kepada Rasul itu adalah beriman kepada akhlaknya. Nah, perasaan selama ini yang saya baca dalam beberapa sirah atau kitab, Rasul itu kalau dilempari orang, diludahi orang, diterima, mendoakan atau sakit hati atau emosi. Terima terus doakan kan? Terus ketika yang meludahi sakit, yang pertama nengok siapa? Nah, ibu ribut sama tetangga. Ibu ketika tetangga sakit, didoakan supaya dia jadi mulia atau supaya cepat mati. Berarti sekarang gak usah jauh-jauh ya. Mulai besok bangun pagi doakan orang-orang yang menzolimi Bapak Ibu. Kenapa? Karena kebaikannya tetap akan kembali kepada ya Allah. Kemarin si fulan menzolimi saya, tolong ya Allah, jadikan dia orang yang berakhlak mulia, jadikan dia berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Coba Bapak Ibu lakukan. Ya, sana ini beriman kepada Rasul. Jadi Rasul itu bertolak belakang dengan sebagian sifat manusia pada umumnya. Manusia kalau dizolimi kan sakit hati. Kalau Rasul dizolimi malah mendoakan orang yang menzolimi. Bayangkan, coba Bapak itu beriman kan kepada Rasul? Contoh dong akhlaknya.
Ibu sering pernah dizolimi orang? Sakit hati itu didoakan? Udah ya, sudah praktek ya. Aduh, dia menzolimi saya. Dia ya Allah, semoga dia diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Gak apa-apa begitu. Doa kebaikan itu muncul dari mulut kita. Dan ikhlas yang tertinggi adalah mendoakan orang yang menzolimi kita. Ayo, kalau yang baik mendoakan wajar, nggak usah latihan. Ini orang menyakiti kita, menzolimi kita, kita doakan. Coba bayar. Wah, pokoknya akhlaknya mulia sekali. Kalau di antara ibu-ibu ada yang begitu, itulah wanita-wanita yang dirindukan surganya Allah. Mau cepat masuk surga? Tapi syaratnya apa? Paham Bapak Ibu? Berarti kita beriman kepada Rasul itu adalah kepada akhlaknya. Silakan ikuti. Pak, mohon maaf ya. Rasul itu kalau telat pulang ke rumah, pintu sudah dikunci, gedor-gedor atau tidur di depan pintu. Bapak, kira-kira kalau telat, pintu dikunci, kan bawa kunci duplikat, Ustaz tua sekarang udah banyak akal. Oke ya, baik. Sekarang yang kelima apa yang kelima? Kodo dan koda. Kodo itu apa? Kodar itu apa? Perasaan sudah saya bahas ya. Kodo apa Bapak Ibu? Kodo. Kejadian yang belum terjadi atau yang akan terjadi. Koda yang sudah terjadi, yang tidak bisa berubah yang mana? Yang sudah terjadi. Kodar itu tidak bisa berubah Bapak Ibu ya. Kayak tadi Bapak Ibu sudah diciptakan jadi laki-laki perempuan, nggak bisa, mau protes juga nggak bisa. Allah menguji kita, kalau sudah terjadi kita juga nggak bisa mentolerir, nggak bisa menanulir, nggak bisa. Jadi kodar itu adalah kejadian yang sudah terjadi. Kodo itu yang belum terjadi. Yang bisa berubah yang mana? Kodo. Kenapa kodo bisa berubah? Karena belum terjadi. Misalnya si fulan ditetapkan Allah besok kecelakaan, tiba-tiba dia sedekah subuh, hari itu nolong orang. Bisa nggak Allah hapus jadi akhirnya tidak jadi kecelakaan? Bisa. Yang menghapus siapa? 13 ayat 39. Jadi kalau kodo bisa dirubah. 13 ayat 39. Jadi kodo itu bisa, kodar yang nggak bisa. Quran surat Al ayat 39. Ya, 13 ayat 39. Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Berarti bisa ya? Jodoh. Bisa nggak Allah hapus jadi ibu dapat jodoh yang terbaik? Bisa. Makanya tadi sebelum punya jodoh ya, kalau sudah ya sudah terjadi mau apa? Nggak bisa dihapus. Jadi kalau misalnya ibu ingin dapat jodoh yang baik, yang solehah, berarti rumusnya apa menurut Al-Quran? Kalau ibu ingin dapat jodoh yang baik, 24 ayat 26. Ini ibu pelakuan rumusnya. Surat 24 ayat 26. Kalau ibu ingin dapat jodoh yang baik, Quran surat An-Nur ayat 26. ini rumusnya ya, air akan ketemu air, minyak akan ketemu minyak. Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji. Terus? Dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Jadi kalau bapak ibu jodohnya misalnya pelit, maka bertemu dengan yang pelit. Itu rumusnya. Terus? Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Terus? Dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Jadi nanti Allah yang atur bapak ibu. Makanya jodoh itu kadang-kadang mirip-mirip. Ya, mirip-mirip itu. Jadi kalau istri bapak cerewet, sebenarnya bapak pun sebenarnya cuma terpendam. Mirip-mirip sebenarnya, mirip-mirip. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi kalau bapak ibu ingin dapat jodoh yang terbaik, kita merubah diri dulu atau mencari jodoh terbaik? Merubah diri dulu menjadi baik, maka otomatis. Kalau ibu ikhlas, insya Allah akan dapat terbatas.
Karena memang aturannya begitu. Meskipun di luar hak prerogatif ya, misalnya seperti istri Firaun soleh, Firaun kafir, itu kan contoh, itu beda lagi. Tapi rumus secara hukum begini. Jelas ya, Bapak Ibu ya? Paham? Jadi kita disuruh beriman kepada qada dan qadar itu menyadari ternyata memang kalau sudah menjadi qadar, sudah ditetapkan, udahlah diterima saja. Karena ketetapan Allah tidak akan berubah. Tapi sebelum terjadi, silahkan. Saya tanya, qadarnya orang sabar sama tidak sabar sama atau beda? Kalau sabar, ketetapan yang akan terjadinya pasti ditolong Allah. Kalau tidak sabar, Allah biarkan setan menguasai. Itu kan sudah dipilih. Jadi kita bisa memilih seperti itu. Paham nomor 5? Yang terakhir nomor 6. Apa nomor 6? Ya, pertanyaan saya, kenapa kita harus percaya kepada kehidupan akhirat? Kenapa kita harus percaya kepada kehidupan akhirat? Kalau Bapak Ibu nggak percaya ada kehidupan akhirat, maka Bapak Ibu nggak akan jadi orang ikhlas, nggak akan jadi orang sabar. Mungkin kebanyakan orang udah putus asa kalau tidak percaya kehidupan akhirat. Untuk apa sih kehidupan akhirat Allah buat? Untuk apa kehidupan akhirat Allah buat? Surat Al-Fatihah ayat 34. Untuk apa kehidupan akhirat Allah buat? Quran Surat Al-Fatihah ayat 3 dan 4. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Terus pemilik hari pembalasan. pemilik hari, untuk apa Allah membuat hari akhirat? Biar dibalas. Berarti yang nyakiti orang dibalas nggak? Yang mengkhianati, yang menzalimi dibalas nggak? Yang berbuat baik dibalas nggak? Kalau ibu tahu setiap perbuatan itu nanti dibalas, kira-kira berbuat baik tanpa dihargai rugi atau tidak? Kenapa tidak? Pasti nanti Allah balas. Jadi orang-orang yang beriman kepada hari akhirat selalu optimis, nggak putus asa. Dia tetap fokus berbuat kebaikan. Nggak dibalas di dunia, nggak apa-apa. Yang penting nanti Allah di akhirat pasti balas. Dan kalau Allah sudah balas, biasanya satu atau dilipat gandakan. Surat 4 ayat 40. Jadi tenang saja, Bapak Ibu pasti dilipat gandakan. Surat 4 ayat 40. Quran Surat 4 An-Nisa ayat 40. Jadi pasti ya, tenang aja ya Bapak Ibu ya. Sungguh Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebajikan sekecil zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Oh, satu dibalas berapa? Kalau ibu berbuat kebaikan satu, janji Allah dibalas berapa? Kok dua? Iya, dilipat gandakan minimal berapa? 6 ayat 160. Wah, jelas ya. Iya. Kalau ibu berbuat kebaikan kan dilipat gandakan, minimal dibalas berapa? Iya. Quran Surat Al-An'am ayat 140. 160. Quran Surat Al-An'am ayat 160. Coba satu dibalas berapa? Katakanlah Muhammad, bawalah saksi-saksimu yang Surat 6 160. Ya. Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat. Minimal berapa? 10. Coba. Rugi atau untung? Udah berbuat baik aja Bu. Nggak usah mikir berbuat jahat, capek. Ya. Suami tiba-tiba nggak pulang, mancing di rumah temennya. Emosi terima. Insya Allah dengan kesabaran, keikhlasan ibu akan dibalas. Ya, istri boros Pak, ngabisin uang pergi ke mall. Bapak terima atau emosi? Pasti kalau diterima diganti lagi sama Allah.
Nggak akan rugi harta yang dikeluarkan untuk membahagiakan seorang istri. Udah gitu aja. Dipikir-pikir juga pusing Pak. Memang pengennya begitu. Paham Bapak Ibu? Jadi ini ada dua hal, yaitu hidup itu harus dipilih dan memilih, dan memahami, mempraktekkan tentang rukun iman yang selama ini Bapak Ibu pelajari. Baik, materinya saat ini situ. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak, kita foto-foto. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan. Kalau tidak ada, ya jangan dipaksa juga. Silakan. Pak Ustadz mau tanya, Ya, silakan. kan kadang kalau mendapat masalah itu kita udah dapat materinya gitu, tapi banyak kan lupa gitu Pak Ustadz, jadi kayak lalai gitu ya. Ya. Nah, itu kita supaya tetap Ingat. istiqomah ingat gitu bagaimana Baik. Pak Ustadz. Surat 103 ayat 1 sampai 3. Jadi caranya sama Allah dikasih tahu. Ibu berarti suka nggak suka harus begitu. 103 ayat 1 sampai 3. Caranya bagaimana supaya tidak lupa? Quran Surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, Siapa yang tidak rugi? Terus? kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Terus apa? serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Berarti caranya supaya tidak lupa apa Bu? Ini datang ke majelis, ingetin lagi. Karena memang dasarnya manusia itu apa? Pelupa. Dari mana saya tahu? Quran surat 20 ayat 115. Memang dasarnya manusia itu pelupa. Bahkan nenek moyang kita pun siapa? Pelaut. Nabi Adam. Pelaut. Nenek moyang kita tuh Nabi Adam bukan pelaut. Surat 20 ayat 115. Quran Surat Toha ayat 115. Nabi Adam pun pelupa, makanya harus sering diingatkan. Dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam, Jangan dekati Huldi. Tapi kenapa Nabi Adam tetap dekat tanggal makan? Terus? tetapi dia lupa, Tuh. dan kami tidak dapati kemauan yang kuat. Jadi dasarnya manusia itu pelupa atau pengingat? Pelupa. Tapi kalau disakiti hati, kira-kira lupa atau ingat? Uang nyimpen di mana? Lupa atau ingat? Jelas ya? Jadi memang Allah buat seperti ini agar ibu bisa istiqomah tetap mengaji. Jadi jangan kaget, nanti akan diingatkan lagi lewat ujian-ujian hidup. Jelas Bu? Jadi memang tugas kita menjalani ujian, kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa, nanti jalani lagi. Begitu. Baik, ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, pertanyaan saya mungkin agak sedikit melenceng. Boleh. Ini kan menjelang Lebaran biasa banyak kita yang bersafar. Oh iya. Nah, ini bagaimana dengan ketentuan berpuasa kita? Apakah safar itu bisa menjadi alasan kita untuk tidak berpuasa? Baik. Atau kita bisa tetap terus berpuasa? Terima kasih. Baik, surat Al-Baqarah ayat 185. Pokoknya Bapak Ibu ikuti saja. Dan yang tahu mampu tidak mampu, yang lemes atau yang kuat kan diri kita soalnya. Saya safar saja gara-gara lihat rendang ya salah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Perhatikan ya kata Allah ya. Ini nih kemudahannya di mana? Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran Terus sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. berarti Allah sudah jelaskan nggak semua aturannya dalam Al-Quran Bapak Ibu? Sudah ya, makanya ada ilmu fikih di situ. Terus Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah.
serba sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, Terus? maka wajib menggantinya. Boleh nggak puasa? Boleh, tapi tetap akan harus ganti. Jadi boleh Bu ya? Terus? Sebanyak hal yang ditinggalkannya itu Nah, pada ini hari raya ini. quote yang penting. Saya senang ini yang di sini. Allah statementnya ini Pak. Bapak Ibu pegang ini. Coba Pak. Terus? Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Apa? Sifat Allah itu apa? Menghendaki kemudahan, tidak menghendaki. Sekarang Bapak Ibu saya tanya, kalau Bapak Ibu senangnya kemudahan atau kesulitan? Benar. Berarti kalau ada suami salah langsung dimaafkan atau dipikir-pikir? Jadi Allah pun menyukai kemudahan, tidak menyukai kesulitan. Makanya Allah kasih petunjuk. Berarti petunjuk itu untuk mempermudah atau mempersulit? Makanya Bapak Ibu kalau ikhtiar ikuti saja petunjuk Allah. Boleh Bu? Berarti sama? Boleh, tapi tetap wajib nanti harus ganti. Nah saya tuh senangnya malah di Al-Baqarah 185 bukan cerita puasanya, tapi statement Allah yang Allah bilang Allah menghendaki kemudahan, tidak menyukai kesulitan. Pernah dengar nggak? Seorang pelacur, seorang pendosa, hidupnya udah dosa, tapi karena di akhir hayatnya dia berbuat kebaikan, Allah mudahkan, udahlah selamat masuk surga. Kan begitu kan? Jadi begitu maha pemurahnya, pengasih penyayangnya Allah. Makanya kita bersyukur punya Tuhan yang namanya Allah. Coba kalau kayak kita pendendam, nanti dulu Ustaz. Enak aja saya maafkan. Dosa dia sudah banyak, kayak tahu aja jumlahnya berapa. Paham ya? Baik, silakan. Terakhir. Oh, dari ibu. Bapak-bapak kayaknya sudah tenang ya. Kalau saya tanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyambung dari pertanyaan yang barusan. Nah, Allah tidak Allah akan memberikan kemudahan, Ya. tidak memberikan kesulitan. Ya, betul. Nah, kalau sabar itu kan kalau dalam Ramadan boleh Ya. berbuka dan Ya. membayar puasa atau fidyah. Ya. Tapi kalau orang yang nggak mampu gimana, Ustaz? Loh, kalau orang nggak mampu kira-kira Allah mudahkan juga nggak? Pernah nggak ibu dengar cerita riwayat seorang hamba, seorang orang datang ke Rasul? Ya Rasul, saya itu di bulan puasa berbuat salah. Pernah nggak Bu? Yang misalnya dia tuh kalau nggak salah itu dengan istrinya kan berhubungan siang. Yaudah kasih makan, boro-boro makan. Ya Rasul, saya uang aja susah. Pernah dengar? Akhirnya malah Rasul kasih beras sama dia. Jadi begitu Bu, hukum Islam itu sampai kayak gitu. Karena Islam itu disesuaikan dengan fitrah manusia. Makanya luar biasa lah. Bisa Ibu ya? Jadi kesimpulannya apa? Sesalah apapun manusia, selama dia mau bertobat sebelum sampai mana ini, Allah tetap maafkan kan? Kalau dia sungguh-sungguh. Makanya jangan putus asa ya. Jangan putus asa dari rahmat Allah ya. Seperti apapun diri kita, insya Allah Allah tetap akan memaafkan itu. Tapi kan saya menderita, kan dibuat sendiri. Menderita itu dibuat sendiri ya. Karena kalau Bapak Ibu tetap ikuti Allah, insya Allah tidak akan menderita. Meskipun keadaan Bapak Ibu secara umum misalnya penderitaan. Jelas Bu ya? Wajibnya tenang saja. Udah Bapak Ibu? Oh silakan Pak. Sekarang Bapaknya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi dalam kajiannya memang kesimpulannya dari kajian tadi itu adalah bahwa manusia itu hidup apa aja, tapi ujung-ujungnya adalah kuncinya di sabar, Ustaz. Oh ya, betul. Dan sabar itu adalah sesuatu yang pahala yang tidak terbatas. Betul. Nah, mohon penjelasannya mengenai hubungan sabar dengan rahmat. Sebenarnya kita rahmat juga ingin rahmat dari Allah. Baik. Gimana kira korelasinya? Pokoknya Bapak nggak usah mikirin bagaimana Allah merahmati. Kalau Bapak sabar, pasti Allah akan menurunkan rahmatnya. 21 ayat 85-86. Jadi nanti ketika Bapak Ibu sudah sabar dengan benar, secara otomatis Allah turunkan rahmatnya. Nah ini
Quran Surat Al-Anbiya ayat 85. Perhatikan, ketika orang-orang hamba-hamba Allah bersabar kepada Allah, maka Allah turunkan rahmatnya, itu otomatis. Ya. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Kenapa? Terus? Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Karena mereka sabar, apa yang Allah turunkan? Terus? Dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Nah, jadi Bapak Ibu sabar otomatis akan mendapatkan rahmat Allah. Sungguh, mereka termasuk orang-orang yang soleh. Bahkan bukan rahmat saja, Pak. Bahkan bukan rahmat saja Allah kasih kepada orang yang sabar, tapi Allah pun bersolawat kepada orang-orang yang sabar. Allah pun bersolawat kepada orang yang sabar. Al-Baqarah 155, 157. Allah pun bersolawat. Allah memberikan ampunan dosa kepada orang sabar, dan Allah pun memberikan sholawat kepada orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah 155, 100 sampai 157. Dan kami pasti akan memuji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Terus, Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, siapa orang sabar? 156-nya. yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Lihat 157-nya, Allah turunkan apa? Silakan. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat. Coba bahasa Arabnya apa? Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim. Berarti mereka dapat apa dari Allah? Sholawat juga dari Allah. Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad, dan Allah bersolawat juga kepada orang-orang yang sabar. Luar biasa Ibu ya. Berarti ketika pasangan Bapak menjengkelkan, Bapak bahagia atau Bapak emosi? Maka Bapak bersabar, Bapak mendapatkan sholawat dari Allah dan ampunannya, dan dimasukkan ke dalam rahmatnya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada pertanyaan lagi, itu dulu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kata-kata saya kurang berkenan, dimaafkan Bapak Ibu. Dan sebelum nanti kita Idul Fitri, karena mungkin nanti kita ketemu setelah Lebaran nanti, maka saya pribadi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, dimaafkan ini Bapak Ibu semua. Sampai ketemu setelah bulan Ramadan di kajian berikutnya seperti biasa, Senin minggu pertama ya. Ini minggu kedua gara-gara kemarin saya safari di Jogja, jadi saya bilang ke panitia digeser minggu kedua. Tapi tetap balik lagi ke minggu pertama. Mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.